adik-adik, jumpa lagi dengan saya Kak Dikita dan Kak Teti. Nah, senang sekali kakak-kakak bisa bertemu dengan adik-adik di minggu kedua tahun 2022. Pasti masih semangat dong ya? Masih kan Kak Teti? Masih dong. Masih. Kalau gitu adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita saat teduh dulu. Mari kita ambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, biar pagi ke hari kita lebih semangat, kakak-kakak minta adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Biarpun gunung-gunung beranjak. ya. Yuk, sambil ada gerakannya ya. Sekalian kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami, sehingga kami boleh memasuki tahun yang baru. Tuhan, sebentar lagi kami akan siap beribadah. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga rindu mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya boleh jadi hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita akan nyanyikan satu buah lagu, yaitu Besarlah Kasih Bapakku. Adik-adik, mari kita akan bermazmur. Kakak akan membaca kata-kata yang tercetak keluar dan adik-adik akan membaca kata-kata yang tercetak ke dalam. Mazmur pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai dengan 3. Kakak ulangi, Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai dengan 3. Semuanya sudah ketemu? Mari kita baca bergantian. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku.
Tuhan adalah benteng hidupku. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, yakni semua lawanku dan musuhku, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, sekalipun timbul peperangan melawan aku. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk firman Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan menyanyikan lagu Senang Ku Baca Alkitab. Adik-adik semuanya, saat ini kita mau dengarkan cerita Alkitab. Untuk itu, yuk kita berdoa memohon pertolongan Tuhan Yesus. Kita lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau dengarkan cerita Alkitab, berkati supaya kami mampu untuk mengerti dan juga memahami apa maksud Tuhan melalui cerita Alkitab ini. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita, terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Bilangan 14 ayat 1 sampai 10. Kitab Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pemberontakan Umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Halo adik-adik semuanya, apa kabar kalian hari ini? Apakah semuanya semangat? Apakah semuanya ada yang letih lesu karena harus bangun pagi-pagi untuk beribadah? Atau ada yang sedang merasakan semangat yang begitu luar biasa karena merasa hari ini pun kita boleh bangun untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Kakak harap semoga kita semua boleh senantiasa sehat, boleh senantiasa merasakan kebaikan Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Nah, hari ini kakak punya satu cerita, dan cerita kita ada dalam satu tema, yaitu jangan takut, Tuhan menyertai. Jangan takut, Tuhan menyertai. Nah, adik-adik, siapa yang tidak pernah merasakan yang namanya takut? Pasti adik-adik, bahkan Kak Nadia juga pernah mengalami yang namanya takut. Entah itu takut karena takut gelap, takut tidur sendirian, takut sendiri berada di rumah, ketika ditinggal oleh orang tua, takut sendirian, ataupun takut ketika hendak ke kamar mandi sendiri. Dan ada banyak sekali ketakutan lainnya, seperti takut kepada hewan ini dan juga binatang ini, dan juga takut kepada apapun itu.
Pasti semua kita pernah merasakan yang namanya takut, karena dia pun memiliki ketakutan tersendiri. Nah, adik-adik, ternyata semua orang pernah mengalami yang namanya ketakutan. Nah, adik-adik tahu nggak kalau ternyata ketakutan itu adalah salah satu cara yang dapat membuat kita jauh daripada Tuhan. Kenapa demikian? Karena ketakutan kita dapat lupa bahwa ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Kalau adik-adik takut, maka kita pasti lupa. Kalau saya takut ya, saya kayak apa sih ke depannya, nanti harus gimana? Akhirnya kita lupa bahwa ada Tuhan Yesus yang harusnya kita berdoa kepada Tuhan, tetapi kita malah lupa karena kita terlalu takut untuk melakukan berbagai hal. Nah, hal ini pun sama seperti yang dialami oleh ke-12 pengintai yang dikirim oleh Nabi Musa untuk mengintai tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Bahkan ketakutan oleh seluruh umat Israel pada saat itu sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Apa sih yang mereka takutkan? Hal yang pertama yaitu mereka takut karena dari 12 pengintai ini, ketika mereka telah kembali, 10 diantaranya mengatakan bahwa tanah Kanaan itu penuh dengan orang-orang yang besar sekali seperti raksasa. Orang-orangnya sangat menakutkan sehingga mereka mengatakan bahwa tidak mungkin kita untuk masuk ke tanah Kanaan untuk merebut kota tersebut. Sehingga bangsa Israel dan lainnya pun ketakutan. Aduh, gimana dong kita nggak bisa masuk ke kota ini? Gimana sih Tuhan katanya mau kasihkan kota itu ke kita, tapi kok bangsa-bangsanya, orang-orangnya itu orang-orang yang kuat, nggak bisa kami kalahkan. Nah, ini membuat Tuhan menjadi kecewa bahwa bangsa Israel lupa ada Tuhan yang sudah menyertai mereka dari Mesir hingga pada saat itu. Mereka lupa kalau Tuhan itu punya kuasa untuk menyertai. Tetapi adik-adik, ada 2 orang lagi nih yang bagian dari ke-12 pengintai itu. Namanya adalah Yosua dan juga Kaleb. Kedua orang ini, mereka tidak takut sama sekali. Mereka mewartakan bahwa di dalam sana, di tanah Kanaan, berlimpah dengan susu dan madunya. Kota itu adalah kota yang subur, kota yang kaya, ada banyak sekali makanan-makanan, dan juga kehidupan di dalam sangat indah. Sehingga mereka tidak perlu takut untuk masuk ke sana, karena pasti Tuhan akan menolong mereka untuk melawan orang-orang yang ada di dalam sana, sehingga mereka, bangsa Israel, dapat menempati kota itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, dari cerita ini kita mau diperlihatkan bahwa ternyata dari ketakutan ini bisa membuat kita lupa dari Tuhan. Ketika adik-adik takut kepada gelap, sehingga kita hanya merenung saja, takut menangis karena takut gelap, tetapi kita tidak berusaha untuk menyalakan lampu ataupun berusaha untuk mencari orang tua, saudara, dan teman-teman kita untuk membantu kita menemukan cahaya ataupun menemukan terang. Jadi ketakutan kita harus kita lawan. Adik-adik nggak boleh gampang takut. Sebagai anak Tuhan kita harus menjadi anak yang berani. Anak yang berani untuk tampil beda. Anak yang berani untuk melakukan ini dan juga melakukan itu. Tentunya dengan melakukan hal-hal yang bersifatnya baik. Bukan melakukan ataupun berani melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi adik-adikku yang dikasihi Tuhan, yuk kita semangat untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Anak-anak Tuhan yang berani untuk melewati semua hal. Berani untuk melewati persekolahan kita, ketika kita harus belajar dengan baik, ketika kita harus melakukan berbagai hal untuk mencapai cita-cita ke depannya, maka pasti kita dapat lewati jikalau kita memberani. Dan juga jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena dengan berdoa kepada Tuhan Yesus, maka itu menunjukkan bahwa keberanian kita itu berdasarkan dengan keberanian yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Jadi semangat ya untuk jalani kehidupan ke depannya. Jangan mudah takut, jangan mudah menyerah, karena Tuhan menyertai kita sekalian. Amin untuk cerita Tuhan di hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau di hari ini kami boleh mendengarkan cerita Tuhan, kami boleh memuji dan juga memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dan juga melakukan berbagai hal.
Terima kasih Tuhan boleh menyertai kami boleh tidur dengan nyenyak, kami boleh bangun lagi di pagi hari ini. Kami memberdoa Tuhan Yesus untuk keluarga kami, mama, papa, saudara, teman-teman, dan semua orang, kakak-kakak layan, PA, berkati semuanya Tuhan. Sehingga kami semua boleh senantiasa merasakan kasih Tuhan dan kami pun tidak menjadi anak-anak yang mudah takut karena kami percaya ada Tuhan Yesus yang menyertai kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami hendak melakukan aktivitas kami ke depannya. Lindungi kami, jaga kami supaya kami dapat melewati setiap hal dengan penuh syukur dan juga sukacita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu bagi bangsa dan negara kami, bagi gereja kami, bagi orang tua kami dalam pekerjaan, pendidikan, usahanya, bagi setiap kakak layan kami dalam pekerjaan dan juga pelayanannya. Berkati Tuhan Yesus, semoga kami semua boleh tetap merasakan sukacita. Ini kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi ya. Setelah kita memberikan persembahan, kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang kami dapatkan. Kami sudah mengembalikan sedikit dari berkat yang kami terima. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, ajar kami untuk kami selalu memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah persembahan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita sudah di penghujung ibadah. Sebelum mengakhiri ibadah ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Ikut Tuhan Yesus. Seperti cerita firman tadi yang sudah kita dengarkan bersama, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus tetap setia mengikut Tuhan dengan tetap berbuat baik dan juga dengan tetap setia untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagunya.
Adik-adik, kita saat ini mau mengakhiri ibadah kita. Untuk itu kita akan kembali berdoa kepada Tuhan Yesus. Namun sebelum itu, Kak Nadia mau ingatkan kita untuk jangan takut. Jangan mudah takut karena ada Tuhan Yesus. Jadi senantiasalah berdoa kepada Tuhan Yesus supaya kita boleh dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita berdoa untuk mengakhiri ibadah. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan, memuji dan juga memuliakan nama Tuhan dalam ibadah IHMPA. Berkati Tuhan setiap kakak-kakak layan kami, berkati setiap kami dan juga keluarga kami, kiranya kami semua boleh senantiasa merasakan kebaikan Tuhan dari awal hingga berakhirnya nanti. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.